وإياه نستعين ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, kasih Pakis, kasih PHU, Pokjawas, pengawas kalian yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab penawar bagi hati. Mudah-mudahan hati kita ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah Majelis Ta'lim rahimahumullah, pelajaran kita selanjutnya yaitu dan ketahui olehmu bahwasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada obatnya melainkan dengan dicampuri ilmu dengan amal. Jadi menuntut ilmu, kita mendengar ilmu. Kalau kita paham, tetap dapat pahala. Tapi kalau nggak paham, itu diberi pahala 70 kali lipat. Jadi ada guru di kita itu ada nang aja dia guring kekanakan apa kan, kada begaduh jadi tetap dapat pahala. Ada juga guru itu kada awal guring kan, bicara namanya guring suruhin ditakoni sedih. Nah itu juga gagal pahalanya. Ada jeneng ustaz tuh tertawa dia nak murid jadi guring apa maksudnya ada bapak saja pandir aja cari pahala aja menuntut ilmu mendengarkan aja tersandar saja yang tersandar guring dapatnya pahalanya. Nah, belajar ilmu dan dengan amal seperti Ma'jun. Maka adapun ilmu, maka bahwasanya mengetahui ia akan bahwasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan dia. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Yang didengkinya itu dapat manfaat, yang mendengki ini dapat mudarat. Adapun bahwasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, maka karena membatalkan ia akan pahala kebajikannya. Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama, tambahan lagi. Jadi ujar hadis yang kedua itu kan al-hasadu yaqulul hasanati kama taqulun naru hatabat. Dengki itu memakan ia akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api habis. Nah ditambahi lagi mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu sudah habis amal dimurkai Allah pulang karena murka ia akan qada Allah Ta'ala karena syariatnya orang itu dapat nikmat dan berharap nikmat itu kepada inya nang kaya kada cocok Tuhan tuh memberi lawan inya nang cocok tuh kepada aku. Nah jadi menambahi murka ia akan qada Allah Ta'ala dan kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah yang memberi kepada orang itu maka dikikirinya, maka disarikinya, maka dimarahinya. Yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaharaannya Allah atas hambanya kepada hambanya yang dikehendakinya. Ini mudarat pada agama. Ada agama. Jadi bahari guru berkisah ada orang yang mendulang tahun 2 tahun kadang micik, ada orang yang hanya raja turun memicik sudah. Itu dengki benar orang memicik dan tuhot aja. 2 tahun tadi ada orang dapat intan memicik
selamat orang bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dapat intan. Surang Panitian meninggal. lampu hot aja ini picik. Ya Allah, nah tuh dengki katanya melihat orang kayak itu. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia, maka bahwasanya orang yang dengki itu senantiasa ia di dalam duka cita. Hatinya tuh sakit terus. Nah itu orang yang dengki itu duka cita yang berpanjangan. Karena bahwasanya seturunya tiada sunyi daripada nikmat. Sakit hati, menggerutu hati. Nah, itu sifat dengki. Dan adapun bahwasanya dengki itu memberi manfaat, ia akan seturunya. Nah, di dengki itu dapat manfaat. Yang dengki ia akan dia, dan tiada memberi mudarat ia akan dia. Orang yang dengki itu kan dia dapat mudaratnya. Kalau pang kita dengki itu lalu inya tajungkang ada juga. Maka karena bahwasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu, bahkan digandakan akan kebajikannya. Karena dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya, kepada orang yang didengkiinya. Jadi nang ibadah kita tuh diunjuk, diserahkan kepadanya. Nang kita dengki itu dapat dobelnya. Pindiknya orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar setru dengan batu. Ambilkan dilempar orang yang kita dengki itu, maka tiada kena seterunya dan kembali batu itu kepada matanya. Mantul batu tadi pas karena mata kurang buta, maka butakan ia akan dia. Nah, picak. Nah di tawak tadi kita tahu-tahunya. Surang namanya kecil tak lanjut terus karena punang surang. Nah di dengki itu ada tahu-tahunya kenapa ada apa-apa. Adapun ubat yang bangsa amal makanya itu bahwa mengetahui ia akan hukum dengki. Itu dulu yang penting. Obatnya adalah amal. Dan akan perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki itu. Maka menyalahi ia akan keduanya. Jangan ilmu lalu pada menyalahi akan keduanya. Dan mengerjakan ia akan lawan baginya keduanya. Maka memuji ia akan mereka yang dengki, ia akan dia, dan menzahirkan ia akan suka cita dengan nikmatnya. Itu obatnya. Dan merendah diri ia baginya. Dan dengan demikian itu jadi oleh mereka yang dengki, ia akan dia kawan baginya. Itu obatnya. Dan hilang daripada oleh dengki itu, dan lepas ia daripada dosanya dan siksanya. Dalam berfirman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok, maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Dan ketahuilah bahwasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat. Ketujuh kalau kita dapat nikmat. Ketahui olehmu bahwasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat kawannya. Tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya. Tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Kita ini bisa kawan, punya kawan kita tuh dapat nikmat, bingung kita. Tapi namanya musuh dapat nikmat, sarek kita. Itu dengki juga. Kawan tuh apalagi diri kita lah. Kawan kita nih dapat nikmat, bingung kita.
Tapi kawan kita dapat musibah. Yang pertama, bahwa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau. Nah ini barangnya deh. Nah kita dengki itu jangan dikukuyak, jangan disambar-sambar. Dan dengan anggota engkau, jangan disontoh, karena sarek tuh, kalaunya melepak. Dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya. Itu dulu. Melepaskan diantaranya. Seperti yang telah terdahulu, inilah makna sabda Rasulullah SAW. Salah satu lam taslam minha hadhil ummah al-hasadu wa dhannu wa tayaratu ala unabbiukum bil makhraji minha. Idza dhananta fala tuhaqqaq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. Artinya bermula 3 perkara tiada sejahtera daripadanya oleh ini umat. Artinya pasti ada lah. Pertama dengki, kedua jahat sangka, dan ketiga bercanding. Adakah tiada aku habarkan kamu dengan tempat keluar daripadanya? Yang bersabda sahabat, habarkan olehmu hai Rasulullah. Bersabda ia, apabila engkau menyangkakan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan, artinya jangan bujurakan. Artinya jangan engkau kerjakan akan yang tertentu bagi sangka itu. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu, dan daripada mengerjakan akan yang tertentunya. Dan apabila engkau dengki, maka jangan melampaui. Artinya jika mendapat engkau di dalam hati engkau sesuatu daripada dengki itu, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Dan apabila bercanding engkau, maka lalu olehmu kepada tujuan engkau. Dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh ahli jahiliyah. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdurrahman Al-Umar Al-Asfahani daripada Hasan Al-Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal, artinya mengangkatkan akan dia oleh tabi'i kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Jadi dalamnya kita ada sangka jahat atau sangka yang kada bagus, putar, oh kalau ini aja itu misalnya keluar dari pembatuan, nah ini pasti dan ini bakas. Lalu kita ubah, oh mungkin ini lewat aja. Nah itu jangan diselajurakan. Ada ceramah. Ada ceramah di pembatuan. Kalau ada ceramah. Nah iya. Jadi jangan ditarsakan sangka jahat tuh tadi. Jangan rentah lagi ini aja. Sangka jahat. Dari kita santri pernah masuk situ Kipayah, lewat situ ada kawan di gang motor hijau tuh, nah ditawarinya hadap aja. Gratis apa aja Pak? Gratis patungnya. Ditawarinya apa? Melihat benar kalau kira-kira nang di gang motor taksi. Cangang benar. Tawarinya iya hendak aja. Karena karuan. Kira-kira itu wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, yang pertama, mudah-mudahan kita artinya berkat membaca kitab Allah Subhanahu wa taala menarik hati kita, amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.